Nah, selanjutnya hari ini saya akan menjelaskan tentang merasionalkan ya. Di bab perpangkatan ini ada namanya subbabnya merasionalkan. Biasanya sih ini yang paling agak susah untuk di bab ini ya. Dan materi ini akan selalu keluar di ujian sekolah. Merasionalkan artinya apa? Merasionalkan adalah membuat bilangan irasional menjadi rasional. Ya. Bilangan itu sebenarnya dibedakan jadi dua ya. Ada irasional dan rasional. Ya. Irasional itu contohnya bentuk akar. Jadi akar yang hasilnya koma itu ada irasional, bilangan imajiner. Contoh bilangan imajiner itu akar, terus apa lagi? Min 0 itu kan imajiner, nggak mungkin min itu 0 ya. Karena 0 itu kan netral, mau dia positif atau negatif tetap aja 0. Itu imajiner. Rasional itu bisa bilangan bulat, pecahan, ya, terus apa lagi ya? Pecahan prima. Itu semua bilangan-bilangan ini adalah bilangan rasional, yaitu bilangan yang ada wujudnya ya. Langsung aja di sini. Biasanya untuk di merasionalkan ini nantinya dalam bentuk pecahan ya biasanya ya. Saya kasih sifat di sini. Misal ada 1 per akar A ya, 1 per akar A. Nah, ini di pecahan itu tidak boleh penyebut berupa bilangan irasional. Penyebut nggak boleh dalam bentuk irasional. Jadi tugas kita adalah merubah si penyebut ini menjadi bilangan rasional. Itu yang disebut merasionalkan. Lalu gimana caranya? Ini kalian harus kali atas dan bawah dengan penyebutnya itu sendiri, yaitu sama-sama dikali dengan akar A ya. Ingat, udah wanti-wanti dari sekarang, ini nggak boleh dicoret ya. Ini nggak boleh dicoret karena ini perkalian khusus rasional. Jadi atas kali atas, bawah dikali bawah. Ya, jadinya 1 dikali akar A, ya akar A, per akar A dikali akar A, langsung jadi A ya. Kenapa bisa demikian? Contoh, akar 2 dikali akar 2 hasilnya berapa? Ini perkaliannya yang di dalam akarnya aja ya. 2 kali 2 jadi akar 4. Akar 4 berapa? 2. Jadi bisa kita simpulkan, kalau bilangannya sama, langsung tulis aja bilangan tersebut ya. Tuh, jadi 2 kan? Ya. Begitu juga sama variabel. Kalau akar A dikali akar A ya A ya. Ini udah menjadi bilangan rasional. Pertanyaannya, Sir, itu kan masih ada bentuk akarnya. Ini masih ada bentuk akarnya. Tidak apa-apa. Dalam pecahan, yang penting si penyebut ini adalah rasional. Pembilangnya mau irasional nggak apa-apa. Ini udah bentuk bilangan rasional namanya. Oke. Lanjut ke contohnya dalam bentuk angka. Ini diingat ya, ini metodenya. Jadi misal Sir punya sekarang 2 per akar 3 ya, 2 per akar 3. Gimana merasionalkannya? Dilihat penyebutnya. Penyebutnya adalah akar 3. Berarti pembilang dan penyebut kita harus kaliin dengan akar 3 ya. Langsung kaliin aja. 2 dikali akar 3 ya 2 akar 3. Ya. Per akar 3 dikali akar 3 ya 3. Ini jawabannya. Oke. Contoh lagi. Sekarang misal di sini Sir punya 2 akar 3 per 2 akar 2. Jangan 2 deh biar beda ya. 3 akar 2 deh ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, karena di sini ada bilangan rasional dan irasional, kalian cukup fokus ke bilangan irasionalnya aja ya, fokus ke bentuk irasionalnya aja. Jadi dikaliin atas dan bawah dengan akar 2 ya. Kita kalikan 3 dikali akar 2. Ingat, kalau nggak ada angka, di depannya ini ada angka 1 ya. Selalu ada angka 1 sebenarnya di sini, cuma nggak ditulis. Berarti kaliin aja. 3 kali 1, 3. Akar 2 dikali akar 2. Ingat tadi ya, prinsipnya ya. Tinggal diambil bilangannya aja yang di dalam akarnya. Kalau ini dikaliin bilangannya yang sama ya. Langsung berarti
2 ya. Yang atas kita kalikan 2 kali 1 2. Lalu akar 3 dikali akar 2, kalau bentuknya berbeda, ini kita kaliin aja. Jadi akar 6 ya. Karena 6 kan kalau diakarin nggak bisa, jadi tulis tetap akar 6. Oke, ngerti sampai di sini? Selanjutnya kita hasilin. Yang bawah ini kita kaliin ya, 3 kali 2 jadinya 6. Yang atas 2 akar 6. Nah, ini baru kita bisa sederhanakan. 2 dan 6 jadi 1, ini 3. Berarti hasil akhirnya 1 kali akar 6 kan akar 6 ya. Akar 6 per 3. Ini jawabannya. Ya, dilihat kembali proses pengerjaannya kalau modelan soalnya seperti ini. Oke, ini contoh 1, ini contoh 2. Ya. Selanjutnya saya contohin lagi. Ini saya hapus. Saya contohin lagi, misal di sini soalnya 4 akar 7 per 5 akar 2 ya. Disuruh merasionalkan. Tetap fokus ke bentuk irasional si penyebutnya aja. Akar 2 berarti di sini dikali akar 2 akar 2 ya. Kaliin atas dengan atas, bawah dengan bawah ya. Berarti 5 dikali 1 tetap 5 ya. Tulis saja langsung 5. Akar 2 dikali akar 2 2 ya. Ingat kalau ada kayak gini berarti kalian harus bikin kali lagi ya. 2. Kali itu bisa dilambangkan dengan titik. Jadi nggak usah bingung, bukan ini 5,2 ya, tapi kali. Terus di sini berarti yang ini aja dikali ya. Jadi ini 4 tetap, ini 7 kali 2 akar 14 ya. Berarti jawabannya ini bisa kalian sederhanakan. Kalau kalian nggak mau langsung kalikan, ini bisa kalian sederhanakan terlebih dahulu. Ini 1, ini jadi 2. Hasil akhirnya berarti 2 akar 14 per 5 ya. Ini contoh 3. Lalu Sir contohin lagi di contoh 4. Gimana Sir kalau di akarnya bisa kita sederhanain? Contoh. Misal di sini ada 4 akar 2 diper, contohnya berapa ya? Oke deh, contohnya 3 akar 6 ya. 3 akar 6. Langsung kita kalikan saja. Berarti fokusnya ke akar 6 ya. Berarti atas dan bawah dikaliin akar 6. Tapi kalau nanti guru kalian bilang dikaliin penyebutnya, sama aja ya. Kalau Sir ajarin kalian yang lebih efektif, di mana kalian ngitungnya nggak usah gede-gede. Ini boleh kok dikaliin 3 juga di sini. Jadi penyebutnya atas dan bawah dikaliin penyebut boleh. Tapi kalau Sir fokus aja ke si bentuk akarnya, biar kalian ngitungnya nggak usah ribet-ribet ya. Ini tinggal dikaliin, berarti 3-nya tulis dulu. Akar 6 dikali akar 6, 6 ya. Berarti 3 dikali 6. Simpan dulu. Yang atas berarti 4-nya ditulis dulu. 2 kali akar 6, akar 12 ya. Mana yang bisa kita sederhanakan di sini? Yaitu antara 4 dan 6 ya. 4 dan 6 kita sederhanakan, di sini jadi 2, di sini jadi 3. Berarti langsung dikaliin 2 dikali akar 12, 2 akar 12 per 3 kali 3, 9 ya. Tapi ini belum bentuk sederhana. Kenapa belum bentuk sederhana, Sir? Karena di akar 12 ini itu masih bisa kita kecilin nih akar 12. Ya. 2 kita kecilin akar 12. Kita kasih tanda titik dulu. Titik itu artinya kali. Akar 12 kita sederhanakan. Jadi berapa? Ini dibikin bentuk akar tak sebenarnya ya. Akar 12 itu kan bisa dipecah jadi 4 kali 3. Ya. Yang bawah tetap 9. Nah, 4 sama 3 ini mana yang bisa keluar dari akar? 4-nya kan? Jadi berapa? Ini 2 yang awal. 4-nya kita keluarin dari akar jadi berapa? 2 ya. Dikali akar 3. Karena akar 3 nggak bisa dikeluarin. Nggak bisa keluar dari akar. Akar 3 berapa? Nggak ada hasilnya. Ya. Jadi tetap kayak gitu. Per 9. Ini berarti 2 kali 2 jadi 4. Akar 3 per 9. Ini jawaban paling sederhananya. Oke. Tolong diperhatikan lagi cara mengerjakannya. Kasih satu contoh lagi. Nah, di sini misal punya soalnya adalah 2 akar
3 per 5 akar 6 deh ya contohnya. Berarti kita fokusnya ke akar 6 kan, atas dan bawah pembilang dan penyebutnya dikali akar 6 dikali akar 6. Berarti jadi tulis dulu ya kalau memang yang nggak ada angkanya di sini. Ini 2, ini 5. Akar 6 dikali akar 6 jadinya 6 ya. 3 dikali 6 jadinya masih dalam bentuk akar 18. Oke. Nah, mana yang bisa kita sederhanakan? 2 sama 6. Coret dulu. 1, 3. Ya, berarti yang atas tinggal akar 18, yang bawah 3 kali 5, 15 ya. Apakah ini udah bentuk paling sederhana? Belum. Kenapa? Akar 18-nya masih bisa kita olah. Jadi berapa? Berapa bilangan pangkat? Bilangan pangkat itu 1, 9, 1, 4, 9, 25, 16 dulu ya. 16, 25, 36 dan seterusnya. Ini tuh hasil perpangkatan ya dari bilangan biasa 1, 2, 3, 4, 5, terus 6 ya. Nah, mana di antara ini semua yang bisa ngebagi si 18? Yang bisa ngebagi, arti bisa ngebagi itu nggak ada sisa bagi atau remainder ya. Jadi 18 mana? 1 memang bisa, kecuali 1 ya. 1 nggak usah dianggap. Jadi pilih 4, 9, 16, 25, 36 atau seterusnya. Mana yang paling bisa? Yang paling bisa kan 9. Karena 18 itu kalau dipecahkan menjadi 9 kali 2 ya. Terus per 15. Di antara 9 sama 2, mana yang bisa kita akarin? 9. Akar 9 berapa? 3 ya. 2-nya nggak bisa keluar dari akar, masih tetap di sini. Per 15. Nah, ini bisa kita sederhana ini. Ini 1, ini 5. Berarti jawaban paling sederhananya adalah akar 2 per 5. Ya. Tolong dipahami untuk yang bentuk merasionalkan bilangan pecahan yang masih biasa ini. Kita ke subbab berikutnya di contoh soal yang apabila ada pertambahan atau pengurangannya. Nah, selanjutnya Sir akan membahas modelan soal seperti ini ya. Nah, kalau kayak gini gimana Sir untuk merasionalkannya? Nggak boleh cuma dikaliin ini doang ya. Kalau tadi kan di contoh sebelumnya kan hanya pecahan biasa, jadi gampang tuh, tinggal dilihat mana yang bentuk akarnya. Jadi pembilang dan penyebut dikaliin sama bentuk akarnya. Cuma kalau ada di sini, ini kan modelnya apa ini namanya ya? Ada pertambahannya di penyebutnya ya. Jadi caranya adalah kalian tulis dulu soalnya lagi, lalu dikalikan dengan sekawan. Sekawan itu apa? Lawannya. Lawannya. Jadi kalau di sini positif, kita kalikan dengan negatif. Jadi 2 min akar 2 ya, atas dan bawah kita kali lawan dari penyebutnya. Kalau di sini positif, kita kaliin jadi negatif. Ya. Nah, selanjutnya seperti biasa, kalau udah kayak gini kita kaliin pelangi, ini kali ini dikali ini, begitu juga sama ini ya. Ini dikali ini dikali ini, terus ini dikali ini dikali sama ini. Langsung aja yang di atas jadi 2 kali 2 jadi 4. 2 dikali akar 2 min 2 akar 2 ya. Yang atas sudah selesai. Selanjutnya yang bawahnya ya. Ini kan ada plus ada minus ya. Kalian cukup ingat kalau ada A plus B dikali A min B itu langsung jadi A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi biar nggak bingung-bingung, langsung A kuadrat min B kuadrat. Nah, A di sini berapa? Lihat, A itu yang ada di depan kan. A berarti 2, yang B-nya akar 2. Berarti tinggal kita tulis 2 kuadrat. Ingat, jadi min ya. Min B kuadrat, B-nya berapa? Akar 2 dikuadratin. Itu cara gampangnya untuk perkalian yang bawah ya. Jadi berapa hasilnya? Yang atas masih tetap, yang bawah jadinya 2 kuadrat itu 4, akar 2 kuadrat jadinya 2 ya. Dihasilin jadi 4 min 2 akar 2 per 4 dikurangi 2, 2 ya. Apakah ini udah hasil paling sederhana? Belum. Kenapa? Karena bisa dicoret nih atas dan di atas sama bawahnya. Ingat, kalau di sini ada minus, kalian nggak boleh coret cuma satu ya, harus dua-duanya ya. Ini habis jadi 1, ini jadi 2, ini jadi 1. Berarti hasil akhirnya tinggal 2 min akar 2.
Oke, dipahami ya. Diingat kembali cara menyederhanakan. Biasanya nih pada salahnya ada di sini. Oh, ini bisa dicoret. Jadi yang dicoret cuma 4-nya doang sama 2 atau 2-nya doang sama 2 yang di bawah ini. Nggak boleh. Kalau ada di sini plus atau minus, dua-duanya harus disederhanakan. Ya. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Nah, kita kalikan langsung dengan dilihat di sini minus, berarti harus kita kalikan dengan plus. Ya. Nah, ini langsung kita kali pelangi yang atas ini. 2 dikali ke sini, 2 dikali ke sini, lalu ganti warna deh biar gampang lihatnya ya. Akar 5 dikali ke sini, akar 5-nya dikali ke sini ya. Kalau yang bawah kan gampang nih, kita pakai teori ini. Jadi yang bawah dulu nih kita selesaiin. A-nya kan 2 akar 3 kan, langsung dikuadratin. Min B-nya berapa? Akar 2 kan. Akar 2-nya dikuadratin. Nah, yang bawah udah selesai. Kita ke atas. Yang atas kita kali pelangi. 2 kali 2 akar 3, 4 akar 3. 2 dikali akar 2 plus 2 akar 2. Akar 5 dikali 2 akar 3 jadinya 2 akar 15 ya. Karena ini yang di dalam akar aja kalian ini kali sama ini ya. Di plus akar 5 dikali akar 2 akar 10 ya. Nah, kita lihat yang atas nih bisa kita sederhanakan enggak? Oh, nggak ada yang sama ya, nggak ada yang sama, jadi nggak bisa kita apa-apain yang di atas. Yang bawah 2 akar 3 kuadrat jadinya 4 akar 3 ya. Kok 4 akar 3? 4 kali 3. Kenapa bisa demikian, Sir? 2 akar 3 kuadrat artinya 2-nya dikuadratin dikali akar 3-nya dikuadratin. Jadinya 4 dikali 3. Jadinya 12. Nanti hasilnya 12 nih yang ini. Ini biarin dulu biar tahu prosesnya ya. Min akar 2 kuadrat 2. Nah, yang atas ini nggak bisa kita apa-apain. Kenapa? Karena kalau pertambahan akar, akarnya harus sama. Ini kan nggak sama ya, dan nggak bisa kita sederhanakan. Jadi nggak bisa kita apa-apain. Tetap tulis saja 4 akar 3 plus 2 akar 2 plus 2 akar 15 plus akar 10. Ini nggak bisa kita apa-apain. Ya. Nah, yang bawah kita kerjain lagi. Ini yang atas kita tulis lagi karena nggak bisa diapa-apain ya. Berarti 12 dikurangin 2. Jadi jawaban akhirnya 4 akar 3 plus 2 akar 2 plus 2 akar 15 plus akar 10 per 10. Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ini jawaban akhirnya ya. Untuk bentuk akar dalam operasi hitungnya, kalian cukup ingat lagi tentang aljabar ya. Jadi kalau misal nih, kenapa sih di contoh yang nomor 2 ini jawabannya sepanjang ini? Kenapa nggak bisa ditambah, Sir? Karena pertambahan, contoh deh, A ditambah A, jadinya kan 2A ya. Karena A dan A sama. Terus contoh lagi, 3B ditambah 2B, jadinya berapa? 5B, karena sama-sama B ya. Kalau misal ada 2A ditambah 3B, apakah bisa dijumlahin? Enggak, ini tetap kayak gini. Karena variabelnya berbeda. Begitu juga sama bentuk akar. Kalau misal kalian punya 2 akar 2 ditambah 3 akar 2, ini bisa. Kenapa? Karena sama-sama akar 2, jadinya 5 akar 2 ya. Terus kalau lagi ada 2 akar 2 ditambah 2 akar 3, jadinya apa, Sir? Nggak bisa, karena dalam akarnya beda. Jadi 2 akar 2 tetap ditambahin 2 akar 3. Ini hasil akhirnya ya. Nah, kalau di perkalian, kalau A dikali A jadinya A kuadrat, kalau A dikali B jadinya AB. Kalau perkalian bisa, contoh 2 akar 2 dikali 2 akar 3. Ya kaliin aja 2 sama 2-nya 4. Terus akar 2 dikali akar 3, jadi akar 6 ya. Begitu juga sama di pembagian. Tolong dipahami karena ini merupakan subbab terakhir dari bab perpangkatan ya. Kalau misalnya memang nggak tahu, nanti boleh tanya ke Sir.